Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anandaku semua, hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran pada muatan matematika tema 3 subtema 3. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama ya. Silakan anak-anak untuk mengadakan kedua tangannya. Before we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, Ananda harus memahami mengenai satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Ananda dapat mengubah satuan waktu dengan satuan waktu lainnya dengan tepat. Mari kita simak dan pahami pembelajaran berikut ini. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai pada satuan waktu. Nah, tetapi sebelum belajar itu, Ustazah ingin memperkenalkan kembali tentang alat pengukur waktu. Nah, alat pengukur waktu yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu ada jam. Nah, jam ini yang gambar di atas, ini yang dinamakan sebagai jam analog. Jadi jam analog itu adalah jam yang bisa menentukan waktu dalam satuannya jam maupun juga menit. Nah, selanjutnya ada gambar di bawah, itu juga masih termasuk pada jam ya untuk mengukur waktu. Tapi bedanya ini yang dinamakan warna hitam itu adalah jam digital. Nah, kalau jam digital ini selain bisa menentukan jam, juga bisa menentukan waktu yang lebih akurat, yaitu dengan adanya satuan detik. Nah, alat pengukur berikutnya. Nah, di sini ada stopwatch. Ini biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu suatu kegiatan berlangsung. Nah, biasanya ini digunakan oleh Ustadz Adit ya sebagai guru olahraga atau Ustazah Finkan. Nah, biasanya akan mengukur lama waktunya Ananda dalam berlari. Nah, ini biasanya digunakan alat ukur yang dinamakan dengan stopwatch. Selain itu juga dikenal alat ukur yang dinamakan dengan jam pasir. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu pada jam ataupun menit. Nah, sekarang anak-anak pun lihat kembali pada jam analog berikut. Pada jam analog sering kita temukan ya. Nah, perputarannya. Jadi perputaran pada jam analog itu ada yang menentukan arah jarum jamnya. Nah, itu memiliki nama yang berbeda-beda. Yang pertama misalnya anak-anak lihat jarum panjang yang paling panjang, tebal, yang menunjukkan ke angka 12. Itu yang dinamakan dengan jarum panjang. Biasanya itu yang untuk menentukan menit pada jam. Lalu ada jarum pendek yang berwarna coklat ya. Nah, lebih pendek dari jarum panjang. Nah, dekat jarum panjang. Nah, itu yang menunjukkan pada angka 1. Itu yang dinamakan dengan jarum pendek. Jarum pendek ini untuk menentukan satuan jam. Nah, selanjutnya jarum panjang terakhir yaitu yang tipis ya. Nah, yang menunjukkan ke angka 2 itu yang dinamakan dengan jarum detik untuk menentukan satuan detik. Nah, anak-anak sekarang lihat pada jam analog berikut ini. Ini menunjukkan pukul berapa ya? Jarum pendek ke angka 2 dan jarum panjangnya ke angka 12. Ya, betul, hebat. Pukul 2. Materi ini tentunya sudah kita pelajari ya pada pembelajaran bahasa Inggris kemarin. Nah, di sini berarti kalau ditulisnya siang hari, kita menuliskan dengan 14.00. Tapi kalau ditulisnya untuk menunjukkan malam hari, berarti ya 02.00. Selanjutnya ini pukul berapa? Hebat, pukul 3. Anak-anak sudah memahaminya ya.
Sekarang ini ada jam, tetapi jamnya itu kita akan mengenal dulu satuan jam, yaitu untuk menentukan menit. Nah, misalnya langkah dari angka 12 ke angka 1 itu memiliki kelipatan 5. Anak-anak sekarang lihat dulu. Nah, tadi dari 12 ke 1 kelipatan 5. Nah, bila maju lagi dari bilangan dari angka 1 ke 2 berarti kelipatannya bertambah 5. Jadi 5 tambah 5 10. Nah, berarti dari 2 ke 3 kelipatan 5 lagi. 10-nya tambah 5 jadi 15, begitupun seterusnya. Jadi bila nanti jarum panjangnya menunjukkan angka 5, itu dihitungnya adalah 5. Kalau kedua berarti 10 dan seterusnya. Untuk selanjutnya mengenai kesetaraan satuan waktu. Nah, sebelum nanti kita akan hitung merubah satuan waktu, kini Ustazah perkenalkan dulu untuk dasar kita merubah satuan waktu. Seperti halnya anak-anak sudah mengenal perubahan pada satuan waktu, misalnya dari jam ke menit. Sekarang kita akan mengulang kembali, memahami kembali ya. 1 jam itu berapa menit ya anak-anak? Nah, 1 jam itu adalah 60 menit. Sedangkan kalau 1 menit itu adalah berapa detik? Yaitu 60 detik. Dan 1 jam berapa detik? 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Baik, anak-anak lihatlah latihan soal berikut ini. Kita akan mencoba untuk merubah satuan waktu, yaitu dari jam ke menit, dari menit ke detik, dan jam ke detik. Seperti tadi yang sudah kita ketahui ya, dari satuan jam, menit, atau jam yang dirubah ke menit maupun juga detik. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Di sini ada 2 jam sama dengan berapa menit? Ingat ya, di yang sudah ditentukan tadi bahwa 1 jam ke menit. Berarti kita lihat mana satuannya yang sama, jam ke menit. 1 jam itu berapa menit? Adalah 60 menit. Berarti bila 2 jam, ini 60 menit itu artinya 1 dikali 60. Jadi hasilnya adalah 60. Berarti kita mengisi di nomor 1, 2 jam sama dengan berapa menit? Tinggal dikalikan ya. 2 dikali 60. Itu berapa 2 kali 60? Nah, anak-anak juga bisa mengerjakannya dengan cara bersusun pendek. Misalnya 60, bilangan yang paling besar kita tulis paling atas ya. 60 kali 2. Kita hitung dari belakang dulu. 2 kali 0 adalah 0. 2 kali 6, 12. Jadi hasilnya berapa? 120. Nah, hasilnya bisa kita tulis lagi di atas. Jadi 2 jam itu sama dengan 120 menit. Paham ya? Masih mudah. Sekarang yang kedua, 3 menit berapa detik? Kita lihat satuannya yang sudah ditentukan. 1 menit itu 60 detik. Berarti kalau 3 menit tinggal dikali, ya 60. Kita bisa langsung menuliskannya ya. Misalnya dengan susun ke bawah. 60 dikali, yang dicarinya adalah 3 menit, yaitu 60 kali 3. Dari belakang dulu, 3 kali 0. 0, 3 kali 6, 18. Berarti hasilnya adalah 180. Kita langsung bisa tulis di atas ya. Lalu, soal yang ketiga, ada 2 jam berapa detik? 1 jamnya adalah 3.600 detik. Berarti anak-anak di sini, misalnya kita tuliskan dulu ya, karena yang dicarinya adalah 2 jam. 2 jam dikali 3.600. Nah, 3.600. Berarti kita juga bisa dengan cara dikebawahkan. Perkalian bersusun pendek. 3.600 dikali 2. Kita kalikan. Ingat, karena kita sudah belajar mengalihkan dengan cara bersusun pendek dari belakang dulu ya. 2 dikali 0 berapa? 0. Sekarang lanjut. 2 dikali 0 lagi ya, yaitu 0. Sekarang lanjut lagi. 2 dikali
di sampingnya 0 yang kedua adalah 6. 2 kali 6, 12. Kalau ada 12, dua bilangan puluhan sama satuan, berarti kita tulis di sini satuannya, satunya bisa simpan di sampingnya. Di atasnya ya, di atas angka 3. Sekarang 2 kali 3, 6. Karena ada sisa yang tersimpan berarti ditambah. 2 kali 3, 6. 2 kali 3 itu 6, ditambah 1 menjadi ya 7. Jadi hasilnya adalah 7.200. Kita bisa tulis di atas. Jadi 2 jam itu sama dengan 7.200 detik. Nah, anak-anak untuk menambah pemahaman kalian bisa mengerjakan 5 soal berikut ini ya pada slide berikutnya.